Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurlailasari dari kelas MN20D. Dan dalam kesempatan video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan seorang wirausahawan, yaitu penjual keripik pisang cita rasa. Pokok bahasan yaitu yang pertama ada pendahuluan, aspek legalitas, aspek pasar dan peluang pasar, aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, dan terakhir yaitu aspek penutupan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris, tanah yang subur dengan hamparan yang hijau. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi, hasil pertanian. Namun hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian pisang tetap tinggi, maka perlu adanya pengolahan pemanfaatan hasil lebih luas dan kaya ide-ide atau gagasan baru, salah satunya yaitu dengan mengolah menjadi keripik pisang yang berkualitas. Untuk usaha keripik pisang cita rasa ini yaitu didirikan oleh Bapak Salim dan keluarganya untuk menopang kehidupan. Identitas perusahaan itu nama perusahaan keripik pisang cita rasa. Kedua yaitu jenis usaha industri. Kegiatan usaha itu memproduksi keripik pisang. Alamat Kampung Pasir Putih RT 7 RW 01 Desa Karyamekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Nomor telepon sendiri yaitu 085881413528. Dalam bab 2 yaitu ada aspek legalitas. Aspek ini yaitu akan membahas masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Yang pertama ada izin usaha, nama usaha keripik pisang cita rasa untuk usaha perusahaan perorangan. Aspek manajemen yaitu ada pemilik Bapak Salim, direktur Hajar, manajer produksi yaitu Ibu Heni, manajer keuangan yaitu Salman, manajer HRD yaitu Kiki. Akta notaris, untuk akta notaris keripik pisang cita rasa ini yaitu belum ada. Uraian kerja yang pertama ada pemilik, direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan terakhir ada manajer HRD. Bab 3 yaitu aspek pasar dan peluang pasar. Pasar dan pemasaran merupakan rangkaian tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga pasar akan selalu berdampingan dengan pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk menciptakan pasar. Dalam artian, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran itu target konsumen yaitu masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan baik usia tua maupun muda dalam memasarkan produk ini yaitu dengan menyediakan variasi untuk kemasan produk, meningkatkan kualitas produk untuk mengungguli produk pesaing serta tampilan kemasan produk yang dibuat menarik. Kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam acara yang sama.
Yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi itu yaitu untuk usaha keripik pisang ini berada di daerah keramaian dan mudah sekali dikunjungi dengan kendaraan umum maupun pribadi. Untuk segmentasi demokratik, segmen ini keripik pisang berkisaran dari umur 6 sampai 60 tahun. Penikmatnya, pencipta keripik pisang ini bisa siapa aja, baik anak-anak, remaja, orang tua, dan kalangan pelajar, atau pekerja laki-laki maupun perempuan. Maka bisa menjadi begitu akrab dengan semua kalangan, karena produk yang ditawarkan memiliki cita rasa yang begitu khas dan enak sehingga siapa aja menikmatinya. Untuk segmentasi psikologi, segmen ini sangat menjadi pengaruh karena jika tidak mengetahui kepribadian dan gaya hidup konsumen, penjual akan menjadi sulit yang secara tidak langsung dan perlahan dapat menyebabkan kerugian. Untuk segmentasi perilaku, sesuai dengan kuliner yang terus mengeluarkan inovasi baru, keripik pisang ini akan tetap menyesuaikan sesuai dengan kegunaan dan keinginan dari kurang minatnya konsumen. Untuk segmentasi pasar, yaitu pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, dan bagaimana strateginya. Untuk baruan produk yaitu yang ada harga, produk, tempat, dan promosi. Untuk bab 4 yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada aspek ini yang akan dilakukan yaitu menilai apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat keseluruhan. Beberapa pertimbangan sosial yang harus dipikirkan secara cermat agar dapat menentukan apa suatu proyek yang diusulkan tanggapan terhadap keadaan sosial seperti pencipta kesempatan kerja yang merupakan masalah terdekat dari suatu wilayah. Sedangkan dari aspek ekonomi akan dinilai apa suatu bisnis maupun membiarkan peluang peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah, dan dapat mendapatkan aktivitas ekonomi. Aspek budaya dapat dianalisis melalui dampak adanya bisnis pada budaya masyarakat sekitar. Suatu bisnis tidak akan ditolak bisa secara sosial, budaya dapat diterima oleh masyarakat, dan secara ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada aspek sosial. Aspek sosial yaitu adanya usaha keripik pisang ini sangat terlihat karena lokasi keripik pisang telah menjadi tempat berkumpulnya saudara dan para tetangga untuk bertemu, menjalani silaturahmi antara sesama. Tidak sedikit juga para tetangga dan saudara yang berkunjung sering ikut membantu kegiatan produksi yang sedang berjalan. Untuk aspek ekonomi, perusahaan juga sangat membantu peningkatan pendapatan per kapita. Di setiap pekerjaan dilakukan oleh tetangga atau orang lain yang membantu dalam proses produksi akan mendapatkan imbalan atau upah kerja atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Aspek budaya. Aspek ini, kampung Pasir Putih masih menggunakan budaya lama, berkumpulnya hanya sekedar silaturahmi dan antar keluarga, mengobrol tentang pekerjaan, hingga ibu-ibu berkumpul hanya untuk bergosip. Bab selanjutnya itu ada aspek teknis dan teknologi. Cara cakupan produksinya itu, produksi ini menjelaskan mengenai lokasi usaha, fasilitas, produk dan peralatan, bahan baku, tenaga kerja, teknologi, proses produksi, jenis dan mutu produksi optimis, serta kendala produksi. Kebutuhan produksi yang pertama ada lokasi, fasilitas produksi, peralatan produksi, tenaga kerja, teknologi yang digunakan. Selanjutnya itu ada aspek finansial. Modal awal yang
Modal awal dalam usaha keripik pisang rasa itu totalnya itu 5.600.000. Untuk peralatan mengalami penyusutan dengan rincian yaitu totalnya 105.700.000. Untuk biaya operasional per bulan yaitu totalnya 585 juta. Biaya belanja per bulannya yaitu 22.18.200. Untuk omset per bulannya yaitu 30 juta. Untuk laba bersihnya per bulan yaitu 7.981.800. Yang terakhir yaitu penutupan. Kesimpulan dari itu sendiri yaitu keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng. Dengan atau tanpa tambahan makanan yang diizinkan, tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk membersihkan nilai tambahan dan memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Pada dasarnya keripik pisang banyak peminatnya selain murah harga, enak rasanya, dan mengandung vitamin yang bagus untuk tubuh. Untuk keripik pisang merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan modal yang sedikit. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan saya yakin usaha ini bisa berkembang dan maju. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.